Warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan berbagi tentang kelistrikan motor Vixion New. Ya, di sini ada banyak masalah. Ya, nggak begitu banyak juga sih Mas Bro. Ya, ada masalah lah ya. Di antaranya full pump tidak dengung Mas Bro. Full pump tidak dengung tadinya. Nah, kita cek untuk bagian aki juga mati Mas Bro. Nah, ini akinya mati. Jadi kalau bisa untuk motor Vixion New ini aki harus 12 volt ya. Aki harus bagus. Soalnya kalau motor ini akinya mati biasanya mati. Ya, sekelas motor-motor Miyoji Mas Bro. Di sini banyak kabel-kabel yang sekiranya kurang bagus. Makanya kalau Mas Bro punya motor Vixion atau mengalami mungkin full pump tidak dengung atau mungkin sering putus atau banyak juga ya masalahnya ya, coba dicek kabel-kabelnya. Kalau banyak variasi yang kayak gini Mas Bro, nah ini sebenarnya agak merugikan juga sih, agak merugikan. Nah di sini kita cek akinya emang kurang bagus, hampir nggak ada strumnya. Kita cek ECU, alhamdulillah aman Mas Bro. ECU aman, untuk bass juga aman ya. Ini untuk bassnya. Nah ya. Di sini untuk bagian full pump untuk tipe Yamaha ya. Nah, walaupun jarang buka. Nah, di sini untuk tipe Yamaha kita pakai IC full pump. Makanya kalau sekiranya full pump tidak dengung, alangkah baiknya kita cek dulu untuk IC-nya. Kalau IC-nya itu kan nggak begitu mahal. Makanya kalau misal ganti satu set segini Mas, wah, ini lumayan banyak gitu duitnya. Banyak banget, mahal pokoknya. Ya, kita cek dulu. Nah, terus kita cek juga ini terpenting ini engine cut atau bahasanya apa Mas Bro. Nah, di sini biasanya kalau memang sudah usia ya. Nah, sudah usia. Sebentar. Nah, di sini mungkin dalamannya bisa kropos Mas Bro. Ya, kalau misal ini rusak atau kropos atau putus juga ya. Nah, kita cek lagi. Sini, ini untuk kondisinya aman. Cuman kayaknya kotor aja sih. Nah, di sini harus dicek juga. Soalnya kalau misal di sini putus ataupun kropos dan lain sebagainya lah ya. Intinya strum nggak nyambung. Nah, di sini untuk bagian full pump sini, nah, nggak bakal dengung juga ya. Nah, kita cek juga untuk bagian lampu depan. Untuk lampu depan apakah ada yang bermasalah? Enggak. Mungkin dari segi kabelnya, dari segi kabel engine cutnya, atau dari kabel apalah ya, mungkin ada variasi atau yang nempel ke bodi. Di sini juga mungkin sekring di kontak langsung putus, terus full pump nggak dengung. Nah, lumayan kalau buat saya pribadi lumayan nguras energi karena saya masih awam banget Mas Bro ya. Jadi kalau sekiranya ada yang bisa bertanya-tanya atau ngasih solusi, bisa komen di bawah. Ya, yang pasti ini untuk aki ini harus bagus ya. Harus bagus, harus 12 volt ya. Bagus ya 12 volt lah ya. Nah, untuk saran teman-teman yang suka modifikasi ya Mas, di sini untuk bagian kabel-kabel kalau bisa dibikin serapi mungkin. Nah, di sini kan bahaya nih, takutnya kena air atau terkelupas. Terkena air, bisa jadi konslet atau kena bodi. Ya, ini untuk posisi bassnya, ini diusahakan harus lurus, tegak berdiri. Nah, ya. Kalau misal dia miring kanan atau kiri biasanya ada DTC-nya. Ya. Terus kita cek juga untuk bagian coil. Coil aman. Bagus. Untuk filter udara tadi cek juga ya, masih lumayan bagus lah. Untuk cek pengisian atau kiprok. Ya. Nah, kiprok juga dicek juga ya. Dicek apakah pengisiannya masih bagus atau enggak. Tapi yang pasti ini untuk aki sudah lama banget.
sudah lama banget nggak diganti, ya kemungkinan besar emang ngedrop atau habis lah dan lain sebagainya. Bisa dicek juga dari kontak mas, kalau sekiranya mas bro motornya nyendat atau terkadang mati-mati ya, bisa jadi dari soket sininya mas bro. Nah, dari soket sininya kita cari dulu sebentar. Nah, ya takutnya di sini udah kropos ini mas bro, kropos atau putus bisa jadi ya. Kita cek juga untuk samping-sampingnya nih. Nah ini kan terlalu mepet juga sama bodi, takutnya selasinya terkelupas atau gosong ya, gosong juga mungkin, atau pokoknya biar nggak terjadi harus pendek aja. Oke, kita lanjut lagi untuk bagian kabel-kabel ya. Di sini juga ada switch rem kabelnya ya. Kita cek juga di sini. Apakah kabelnya ada yang konslet atau kebakar ya. Kita cek juga jalurnya. Sini ya, jalurnya apakah soket-soketnya kepalanya ada yang gosong atau kebakar. Nah sini ya. Ya kalau sekiranya udah aman, insya Allah motor bagus. Yang pasti harus teliti ya mas bro, harus teliti. Kalau sekiranya sekring cepat putus ataupun mungkin dikontak langsung instan putus ya, itu biasanya ada masalah juga pada kabel. Nah untuk kasus ini mas bro, untuk kasus ini kita menemukan ya mungkin baru kali ini ya. Nah di sini untuk bagian IC full pumpnya. Nah isi full pumpnya yang konslet mungkin 1-2 ya mas bro, 1-2 kasus ya. Ini untuk IC full pumpnya sudah kita ganti. Nah sudah kita ganti, ternyata konslet. Makanya kalau sekiranya itu dicek lebih teliti lagi ya. Nah ini kondisinya bagus. Kalau kita kontak juga udah bunyi kalau pakai ini. Nah kalau pakai ini dikontak langsung konslet ya, sekring langsung putus. Nah, sekring itu kita kasih berapapun, mungkin 20 lah atau 25, kita kasih 10 aja udah aman ya. Nanti kita bikin yang standarnya saja 15 atau 20 ya. Jadi untuk sobat-sobat yang sekiranya bingung, mas motor saya ngebrebet atau nyedat-nyedat, nah di sini bisa kita cek dari kuilnya, dari engine cutnya atau pemutusnya ya. Nah yang sini kita cek apakah kropos, apakah mungkin tombolnya udah tidak bagus. Nah kita bisa cek silisinya. Mungkin dari aki juga mungkin udah lemah, bisa jadi. Mungkin dari kabel-kabel yang sekiranya konsleting ya. Nah gitu, makanya kita cek, kita urut juga. Mudah-mudahan sih nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah di kabel-kabelnya ya. Kalau sekiranya ada masalah ya dicari, disambung lagi. Untuk video kali ini saya rasa cukup mas bro. Kalau ada salah-salah kata minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capcus.